Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmayanti dengan NIM S1S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo Angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang penerapan Big Data. Di sini ada 3 jurnal. Yang pertama, yang pertama itu jurnal bahasa Indonesia, kedua jurnal bahasa Indonesia, dan yang ketiga jurnal bahasa Inggris. Dalam arti di sini, jurnal bahasa Indonesia dan satu jurnal bahasa Inggris. Baik, yang pertama yaitu penerapan Big Data untuk mengatur sistem analisis data. Jurnal ini ditulis oleh Indra Afadianta, Ahmad Asifuddin, dan Dwi Setiawan. Tahun rilisnya yaitu tahun 2022. Sumbernya yaitu jurnal Juritek. Di sini saya sertakan dengan linknya. Selanjutnya, yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi Big Data dapat meningkatkan kemampuan sistem analisis data, terutama pada sumber yang mengalami pertumbuhan data secara signifikan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kendala yang dihadapi organisasi dalam mengelola volume data yang besar, terutama data semi-struktur dan data tidak terstruktur. Yang kedua, membandingkan efektivitas database relasional tradisional dengan big data berbasis MySQL dalam konteks kecepatan pemrosesan dan skalabilitas. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana arsitektur data termaksud distribusi data, replikasi, dan horizontal scaling dapat meningkatkan performa analisis serta mengurangi latensi sistem. Selanjutnya, yang keempat, memberikan rekomendasi implementasi teknologi Big Data untuk organisasi yang membutuhkan pemrosesan data besar secara real-time. Penelitian ini menekankan bahwa keunggulan utama Big Data tidak hanya pada kapasitas penyimpanan yang besar, tetapi juga pada efisiensi proses analisis skalabilitas tipe data yang menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, masalah yang diangkat. Penelitian ini menyoroti beberapa masalah nyata yang muncul di organisasi yang masih menggunakan database tradisional. Yang pertama yaitu keterbatasan volume data. Sistem tradisional mengalami kendala saat pemrosesan data dalam jumlah besar, terutama ketika data tersebut bersifat semi-struktur, seperti JSON dan XML, atau tidak terstruktur, seperti log aktivitas, teks, citra. Hal ini berdampak pada kemampuan organisasi untuk melakukan analisis yang kompleks dan real-time. Yang kedua yaitu keterbatasan skalabilitas. Database relasional tradisional sulit di scale out karena membutuhkan peningkatan kapasitas hardware tunggal ketika volume data meningkat. Hal ini tidak efisien secara biaya, sering menyebabkan bottleneck. Big Data menawarkan solusi Big Data menawarkan solusi skalabilitas horizontal yang memungkinkan penambahan node baru secara dinamis. Yang ketiga yaitu kinerja sistem menurun. Ketika data meningkat, waktu eksekusi query melambat. Proses ETL atau
transform dan load menjadi lebih lama dan sistem tidak mampu mendukung kebutuhan analisis real time. Hal ini menurunkan efisiensi operasional organisasi dan menghambat pengambilan keputusan cepat. Yang keempat yaitu ketergantungan pada struktur data kaku. Database relasional memerlukan skema yang baku sebelum data dimasukkan, sehingga sulit menangani variasi data baru. Big data khususnya NoSQL, MySQL memungkinkan skema on-read yang dimana skema fleksibel diterapkan pada saat data dibaca sehingga meningkatkan fleksibilitas analisis. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu metode atau pendekatan. Pendekatan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu migrasi dari SQL ke NoSQL. NoSQL dipilih karena keunggulannya dalam yang pertama mengolah data yang berukuran besar dan heterogen. Yang kedua mempercepat query data set kompleks. Yang ketiga mendukung skalabilitas horizontal dan distribusi data. Migrasi ini melibatkan analisis data lama, penyelesaian skema, dan konfigurasi cluster NoSQL untuk memastikan skalabilitas, kestabilan, dan efisiensi sistem. Yang kedua yaitu analisis performa sistem. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi waktu queries, untuk mengevaluasi yang pertama yaitu waktu eksekusi query sebelum dan sesudah migrasi. Yang kedua, beban sistem seperti CPU, memori, dan I/O atau input-output. Yang ketiga, waktu respon pengguna pada operasi analisis data, dan yang keempat yaitu efisiensi proses baca tulis data pada data set besar. Metode ini memberikan data empiris untuk menilai keunggulan arsitektur big data dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang ketiga yaitu atau bagian C yaitu pendekatan arsitektur big data. Implementasi arsitektur di sini mencakup yang pertama sistem data dalam proses dibagi ke beberapa node untuk mempercepat eksekusi. Yang kedua, horizontal scaling, yaitu menambahkan node baru ketika data bertambah tanpa mengganti server utama. Yang keempat, yaitu replication partitioning, yaitu mendistribusikan salinan data untuk ketahanan dan efisiensi akses. Yang keempat, data indexing, yaitu optimasi query pada data besar agar pencarian lebih cepat. Selanjutnya, kita masuk di bagian 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pada jurnal yang pertama, ini yang pertama yaitu performa query meningkat signifikan. Setelah implementasi NoSQL, waktu eksekusi query berkurang dari 70 sampai dari 40% sampai 70%. Menggunakan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan database relasional. Selanjutnya yang kedua, sistem lebih efisien, yang berarti analisis data dilakukan lebih cepat, sehingga laporan dan insight dapat disampaikan secara near real time kepada manajemen. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam pengambilan keputusan secara strategis. Yang ketiga yaitu skalabilitas horizontal. Arsitektur big data memungkinkan penambahan node menampung pertumbuhan data tanpa downtime signifikan dan investasi mahal pada server tunggal. Yang keempat yaitu penurunan
bottleneck, yaitu distribusi processing mampu menyeimbangkan beban kerja, mengurangi hambatan akses data, dan mencegah penurunan performa saat query simultan dilakukan. Dan yang kelima yaitu fleksibilitas data. Berbagai tipe data termasuk struktur, semi-struktur, dan tidak struktur dapat diolah dalam sistem terpadu, mempermudah analisis lintas format dan mendukung integritas data dari berbagai sumber. Baik, dari penjelasan saya tadi dari penjelasan materi-materi jurnal pertama, kesimpulannya di sini yaitu implementasi big data NoSQL memberikan manfaat strategis dan teknis termaksud yang pertama yaitu kecepatan analisis yang lebih tinggi. Yang kedua, skalabilitas yang memungkinkan organisasi menyesuaikan kapasitas seiring pertumbuhan data. Yang ketiga, stabilitas sistem yang lebih baik, mengurangi downtime dan risiko kegagalan saat beban tinggi. Yang keempat, performa akses dan query lebih cepat, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam menangani berbagai tipe data, memungkinkan integrasi data multisumber. Di sini, jurnal ini menegaskan bahwa big data adalah solusi efektif untuk organisasi yang menghadapi pertumbuhan data eksponensial dan membutuhkan analisis cepat serta fleksibel. Baik, selanjutnya kita masuk di review jurnal kedua. Di sini judulnya Integritas Big Data dan Sistem Informasi Geospasial untuk Ketahanan Pangan di Indonesia. Di sini penulisnya yaitu Farid Ade Setiawan. Nah, tahun rilisnya yaitu 2025, sumbernya yaitu DSI Journal. Di sini saya sertakan dengan linknya. Sini linknya. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun integritas antara big data dan sistem informasi geospasial atau SIG dengan fokus pada peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Secara rinci, tujuan penelitian meliputi yang pertama yaitu pengembangan model analisis spasial berbasis big data untuk memberikan informasi real-time terkait produk pangan, distribusi, dan ketersediaan lahan produktif. Yang kedua, memberikan prediksi akurat mengenai resiko gagal panen, daerah rawan pangan, dan perubahan pola produksi akibat kondisi iklim. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan pemerintahan melalui pemetaan berbasis lokasi dan pemodelan prediktif. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi sistem monitoring ketahanan pangan nasional menggunakan teknologi big data dan SIG atau sistem informasi geospasial. Di sini tujuan ini menekankan pemanfaatan teknologi modern untuk mengurangi ketimpangan informasi dan memperkuat sistem keamanan pangan di Indonesia. Masalah yang diangkat yaitu yang pertama, data pangan tersebar di banyak instansi. Data terkait produksi, distribusi, cuaca, dan kondisi lahan berada pada instansi berbeda, sehingga sulit digabungkan dan dianalisis secara terpadu. Fragmentasi ini menghambat perencanaan strategis nasional. Yang kedua, sulit memprediksi ancaman pangan. Tanpa integritas data besar dan pemodelan prediktif, pemerintah sulit
mendeteksi yang pertama kekeringan dan kondisi iklim ekstrim, penurunan produksi pertanian pada daerah tertentu, kenaikan harga pangan secara mendadak, dan resiko gagal panen yang memerlukan intervensi cepat. Yang selanjutnya yang ketiga, tidak ada sistem real time. Di sini artinya data yang diterima pemerintah sering bersifat historis atau terlambat sehingga pengambilan keputusan strategis menjadi kurang efisien dan reaktif. Selanjutnya kita masuk di bagian 3 yaitu metode penelitian atau pendekatan. Di sini yang pertama yaitu mengumpulkan big data multisumber. Data di sini dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memastikan informasi komprehensif. Yang pertama yaitu satelit citra lahan vegetasi, yang kedua BMKG yaitu data cuaca, curah hujan, dan iklim mikro, yang ketiga Dinas Pertanian, data produksi dan distribusi, yang keempat IoT atau sensor tanah dan kelembapan. Dan yang kelima di sini statistik pangan nasional atau data ketersediaan dan konsumsi. Yang kedua, integritas dengan SIG atau Sistem Informasi Geospasial. SIG di sini digunakan untuk analisis berbasis lokasi atau spatial analysis, pembuatan peta tematik pangan, dan yang ketiga, identifikasi zona rawan pangan dan potensi produksi. Yang ketiga yaitu analisis prediktif big data. Di sini diterapkan metode yang pertama yaitu team search analysis atau memprediksi pola produksi dan ketersediaan pangan. Yang kedua, mesin learning. Di sini nih mesin learning untuk mendeteksi pola resiko gagal panen. Dan yang ketiga yaitu pattern recognition, yaitu untuk mengenali anomali dalam distribusi pangan dan iklim. Yang keempat adalah model dashboard real time. Dashboard di sini menyajikan visualisasi interaktif untuk memantau kondisi pangan secara menyeluruh, memudahkan pengambilan keputusan dan intervensi kebijakan. Yang dari pemaparan materi tadi, untuk jurnal kedua di sini, kita masuk di hasil dan pembahasannya. Hasilnya, yang pertama yaitu identifikasi daerah rawan pangan lebih presisi. Dengan integritas data multisumber, sistem mampu mendeteksi daerah rawan pangan secara akurat, bahkan pada tingkat kecamatan. Yang kedua, pola perubahan cuaca terlibat lebih jelas. Data satelit dikombinasikan dengan sensor IoT memberikan pemahaman lebih baik terhadap pengaruh cuaca terhadap produksi pertanian. Yang ketiga, pemodelan prediksi pangan lebih akurat, yang dimana prediksi kesediaan pangan dapat dilakukan lebih awal, memungkinkan pemerintah merencanakan distribusi stok secara strategis dan efisien. Yang keempat yaitu mendukung kebijakan nasional. Di sini hasil pemodelan dapat digunakan untuk yang pertama yaitu menentukan alokasi bantuan pangan prioritas, yang kedua memprediksi kekurangan stok di berbagai daerah, yang ketiga menerapkan strategi intervensi untuk daerah rawan pangan. Integritas ini menyediakan sistem ketahanan pangan lebih responsif dan berbasis dengan data. Sekarang kita masuk di kesimpulan dari jurnal kedua ini.
yaitu integritas big data dan SIG atau sistem informasi geospasial memberikan manfaat penting bagi ketahanan pangan. Yang pertama yaitu monitor real time untuk memungkinkan respon cepat. Yang kedua, pemetaan pangan yang akurat dan berbasis lokasi. Yang ketiga, deteksi ancaman pangan secara dini. Yang keempat, dasar kebijakan yang lebih kuat dan berbasis data. Dan yang kelima, integrasi informasi spasial untuk pengambilan keputusan strategis. Jurnal ini menekankan bahwa teknologi modern eh, eh, dapat meningkatkan efektivitas manajemen pangan nasional secara signifikan. Baik, selanjutnya kita masuk di jurnal ketiga, yaitu di sini jurnal dalam bahasa Inggris. Di sini judulnya yaitu Years of Big Data Systematic Literature Review. Tahun rilisnya di sini 2024, sumbernya Journal of Big Data. Di sini juga saya sertakan dengan linknya. Tujuan dari jurnal ini tujuan penelitiannya yang pertama yaitu penelitian bertujuan melakukan peninjauan sistematis atau sistematis literatur review terhadap perkembangan big data selama 15 tahun terakhir. Tujuan rincinya di sini yang pertama mengidentifikasi dan memetakan teknologi, metode analisis, dan tren penerapan big data di berbagai sektor. Yang kedua, menilai evolusi metode riset dan aplikasi big data dari publikasi internasional. Yang ketiga, menyediakan panduan dan arah riset masa depan untuk meneliti big data, termasuk integrasi dengan AI, IoT, dan edge computing. Yang terakhir yaitu mengevaluasi tentang global terkait keamanan, privasi, dan pengolahan data besar. Penelitian ini berfokus pada pemetaan perkembangan akademik dan praktis dari big data secara komprehensif. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu masalah yang diangkat. Masalah-masalah yang diangkat yang pertama yaitu jumlah publikasi big data yang sangat banyak. Volume literatur sangat tinggi sehingga penelitian sulit menentukan tren utama dan inovasi penting. SLR digunakan untuk menyaring informasi relevan dari ratusan hingga ribuan publikasi. Yang kedua, di sini tidak ada pemetaan komprehensif. Riset big data tersebar di berbagai domain. Yang pertama yaitu kesehatan, seperti rekam medis, prediksi penyakit. Yang kedua, industri, optimasi produksi, prediksi permintaan. Yang ketiga, transformasi transformasi yaitu seperti smart mobility dan optimisi rute. Yang keempat, bisnis. Dalam bisnis di sini ada analisis pelanggan, prediksi penjualan, dan yang terakhir yaitu pendidikan. Di sini seperti analisis hasil belajar dan personalisasi kurikulum. Tanpa pemetaan sistematis, sulit untuk memahami kontribusi setiap sektor terhadap evolusi big data. Selanjutnya kita masuk di masalah yang ketiga, yaitu banyak teknologi baru bermunculan. Hadoop, Spark, NoSQL, Kafka, dan teknologi data streaming lainnya harus
lainnya terus berkembang sehingga memerlukan analisis menyeluruh untuk memahami penerapan dan efektivitasnya. Selanjutnya kita masuk di metode. Dalam metode untuk metode di sini yang pertama menggunakan SLR yaitu Systematic Literature Review. Ratusan publikasi dikumpulkan dari sumber internasional. Contohnya di sini Springer, EA, ACM, Elsevier, dan Google Scholar. Studi dikodekan berdasarkan topik, metodologi, teknologi, dan tahun publikasi. Yang kedua, klasifikasi riset Big Data. Publikasi di organisasi berdasarkan yang pertama yaitu domain publikasi. Domain aplikasi. Contohnya itu kesehatan, transportasi, bisnis, dan smart city. Yang kedua, metodologi seperti data mining, machine learning, predictive analysis. Yang ketiga, teknologi seperti Hadoop, Spark, NoSQL, dan data streaming. Dan yang terakhir yaitu tren waktu seperti evolusi teknologi dan metode dari 15 tahun terakhir. Selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Yang pertama ada bidang yang paling banyak menggunakan big data yaitu yang pertama kesehatan. Seperti analisis rekam medis, prediksi penyakit, epidemiologi digital. Yang kedua, e-commerce, seperti personalisasi, rekomendasi produk, analisis perilaku pelanggan. Yang ketiga, transportasi. Di sini seperti optimasi rute, smart trans, dan kendaraan otonom. Dan yang keempat, Smart City atau IoT, pengolahan kota cerdas, sensor lingkungan, dan energi. Yang kelima di sini adalah keamanan cyber, seperti deteksi fraud, pemantauan ancaman, dan keamanan data. Teknologi yang dominan, yang pertama yaitu Hadoop Ecosystem. Untuk di sini Hadoop di sini untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar. Yang kedua yaitu Spark, pemrosesan cepat dan analisis real time. Yang ketiga NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra, penyimpanan fleksibel dan scalable. Yang keempat yaitu data streaming seperti Kafka. Di sini data streaming digunakan untuk pemrosesan data kontinu. Selanjutnya kita masuk di tantangan besar Big Data. Yang pertama yaitu keamanan dan privat data menjadi isu utama. Yang kedua data governance dan kualitas data memerlukan standar yang kuat. Yang ketiga, keterbatasan SDM berkompetensi tinggi dalam analisis big data. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tren masa depan. Di sini integritas AI dan big data untuk analisis prediktif dan preskriptif. Yang kedua, e-computing untuk prosesan data dekat sumber. Yang ketiga, real-time analysis untuk respon cepat dalam industri dan pemerintahan. Yang keempat, konsep big data 2.0 yang menggabungkan cloud, IoT, dan keamanan data. Baik, selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah kesimpulan dari
Jurnal bahasa Inggris tadi atau jurnal yang ketiga tadi. Di sini kesimpulannya yaitu Big Data telah menjadi fondasi transformasi digital global yang dalam 15 tahun terakhir. Penelitian ini menekankan yang pertama, evaluasi big data dari penyimpanan data besar menjadi analisis prediktif dan integrasi dengan AI. Yang kedua, relevansi sektor kesehatan, e-commerce, transportasi, smart city, dan keamanan cyber. Yang ketiga, pentingnya integrasi teknologi terbaru dan pengembangan SDM kompeten. Dan yang keempat, prediksi tren masa depan yang menentukan real-time analis, e-computing, dan big data 2.0. Di sini, jurnal memberikan gambaran menyeluruh mengenai evaluasi, tantangan, dan arah masa depan big data secara global. Baik, baik sekian materi dari saya yang saya paparkan untuk review 3 jurnal tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.